Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kita mempunyai kesibukan masing-masing. Jangankan orang dewasa yang mabuk dengan pekerjaan dan pelayanan, anak remaja dan pemuda kini pun sibuk dengan berbagai kegiatan sekolah, PR, pekerjaan rumah, les, tugas, ujian, dan aktivitas lain bersama dengan teman-temannya. Hingga orang mereka sibuk. Pada umumnya orang memilih mana yang paling menyenangkan, bukan mana yang paling berguna bagi masa depan, walaupun ia sibuk. Perjalanan tidak pernah berhenti, pekerjaan tidak akan habis, tugas mungkin makin menumpuk, agenda kian padat, pelayanan terus menanti. Itulah kehidupan. Tetapi kiranya kita harus berhenti sejenak, naik ke tempat yang lebih tinggi, duduk tenang, berlutut di hadapan Tuhan, agar mampu menyadari apa yang sesungguhnya menjadi prioritas kita, apa yang sebenarnya Allah kehendaki, apa yang mesti kita lakukan. Abraham diminta naik ke atas gunung untuk mempersembahkan apa yang paling berharga, yaitu anaknya. Yesus mendaki bukit untuk mempertemukan muridnya dengan Allah, agar mereka siap menerima karya keselamatan Yesus dan menyadari siapakah Yesus yang sesungguhnya. Kita pun diundang ke tempat tinggi, ke tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Abraham percaya pada Allah. Ia setia juga pada saat Allah meminta sesuatu yang sulit, mempersembahkan anaknya yang dinantikan sekian lama, lahir pada masa tuanya. Mengapa anak satu-satunya yang diminta? Ia tidak mengerti, tapi percaya. Ia tahu bahwa Allah mampu menyelesaikannya saat ia mencari. Kalau karena menuruti kehendak Allah, Abraham bermasalah, mendapat suatu persoalan, ia tahu bahwa Allah jugalah yang akan menyelesaikannya. Rupanya Allah meminta Abraham untuk naik ke atas gunung untuk menguduskan Ishak, agar ia menjadi anak terkasih Allah yang memberkati bangsa pilihan. Ishak dimuliakan di atas gunung, dan Ishak diperkenalkan kepada Allah. Dalam Injil, Yesus membawa 3 murid yang mewakili murid-murid yang lain untuk dipertemukan dengan Allah, agar menyadari bukan hanya tugas perutusan Yesus sebagai Mesias, di mana Yesus berubah kepada rupa yang sesungguhnya, tapi juga menyatakan panggilan para murid yang akan membawa implikasi pada tugas perutusan mereka. Di atas gunung mereka berjumpa dengan Allah yang menyatakan siapakah Yesus, putra terkasih Allah. Di tempat ketinggian, para murid melalui Petrus keluar dari diri sendiri. Ia yang biasa memikirkan diri sendiri, di dalam ketinggian memikirkan rencana ilahi dan perwujudannya dalam sejarah keselamatan melalui nabi besar Musa dan Elia. Maka saya pernah berpikir, seandainya apa yang terjadi di gunung itu terjadi di daratan, di pantai, mungkin Petrus tidak berkata, "Guru, biarlah kudirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Bisa jadi kalau di pantai dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada kesenangan dan kepentingan pribadi, mungkin Petrus berkata, "Guru, biarlah kudirikan 4 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Dan Yesus tanya, "1 lagi untuk siapa?" "Untuk saya." Itu kalau justru dia ketika berdoa, orang keluar dari egoisme, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah saat berjumpa dengan Allah, momen yang penuh sukacita, saat dikuduskan dan diperkenalkan
pada tugas perutusan di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada saat kita ragu apa yang harus kita lakukan. Menurut ajaran gereja dan bisikan suara hati nurani, kita harus melakukan sesuatu, ini dan itu. Tetapi pada kenyataannya, atas pertimbangan praktis, ekonomis, sosial dan politik, kita tidak menjalankannya. Kiranya kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihinya, yang dilahirkan dari istrinya Sarah, meneguhkan kita untuk mau dan mampu berkorban, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Abraham yang tidak mengerti betul apa yang Tuhan minta, kok mempersembahkan anak, tetapi tetap menjalankannya. Karena yakin jika permintaan Tuhan suatu saat menimbulkan masalah, menimbulkan kesulitan, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu akan memberi jalan yang terbaik. Dan betul, domba untuk persembahan pun disediakan Tuhan untuk mengganti Ishak. Di tempat tinggi itu juga para murid diteguhkan oleh Allah bahwa Yesus adalah pribadi yang harus didengarkan, dituruti dan diikuti. Mereka tidak tinggal diam di tempat tinggi, tetapi kemudian turun kembali kepada kehidupan nyata hingga kehidupan harian lebih bermutu sesuai dengan arahan Tuhan. Tempat tinggi menjadi penting dalam kitab suci. Tempat tinggi juga menjadi penting dalam hidup kita. Lihat, Abraham pergi ke gunung Moria mempersembahkan anaknya dan bertemu dengan Tuhan. Musa pergi ke gunung Horeb lalu bertemu dengan Tuhan dalam rupa api. Musa naik ke gunung Sinai. Tuhan menyatakan diri dan memberikan 10 perintah Allah. Dan hari ini kita dengar Yesus naik ke gunung Tabor, berubah rupa dan meneguhkan para murid. Dan kelak nanti Yesus naik lagi ke bukit gunung Golgota untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, apa gunung-gunung kita? Tempat tinggi di mana kita bisa berjumpa Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, keluar dari egoisme dan memikirkan kepentingan-kepentingan bersama. Ekaristi di gereja, persekutuan di lingkungan, dan doa pribadi di kamar seorang diri adalah tempat-tempat tinggi, gunung di mana kita bisa berjumpa secara lebih intensif dengan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, mengampuni seorang yang tidak bisa kita maafkan dalam hidup sehari-hari, mendengarkan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk kita lakukan. Banyak orang mencari gunung dan pergi ke tempat, merayakan sakramen-sakramen, doa. Ada orang yang berdoa tengah malam jam 12, doa pribadi, doa rosario, doa mohon belas kasih. Ada yang jam 3 pagi bangun, ada juga yang jangan jam 3 sore. Itulah gunung-gunung tempat tinggi di mana orang keluar dari diri sendiri, bertemu dengan Tuhan dan mendapat peneguhan dari Tuhan. Prapaskah adalah saat dan kesempatan berada di tempat tinggi, di gunung, untuk melepaskan apa yang mungkin baik bagi kita yang kita pegang demi sesuatu yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan pada kita. Prapaskah adalah gunung di mana kita lebih mudah mendengarkan Allah yang memanggil dan meneguhkan untuk setia pada perutusan kita sehari-hari. Entah di tengah keluarga, lingkungan gereja, tempat kerja, atau dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mari kita cari ke tempat tinggi. Di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita cari waktu untuk hening, tenang, dan merenung, pergi ke tempat tinggi supaya kita mendapat peneguhan. Kalau Tuhan meminta sesuatu dan kita berani menyerahkan sekalipun apa yang kita pikirkan paling berharga, Tuhan akan memberi apa yang jauh lebih mulia dari apa
yang kita persembahkan.